Nih, cocok cocok. Mantap. Gimana Om? Apa kabar Om? Ya baik-baik. Gimana Om Handi? Kabar Aman, aman, sehat kah? aman. Sehat, sehat, Ini sehat, sehat. I'm sorry lagi sebat nih. Santai, santai. Lagi sibuk ya Om? Akhir-akhir ini. Ya enggak juga, lagi kebetulan habis drop aja. Oh, Sambil lagi ngopi ini. nih Om. Lanjut, lanjut. Wih, Eh, nyeruput Gesa gimana enak gimana ya. San? Iya, iya. Ini lagi sering meeting ya Om? Akhir-akhir ini ya? Gimana? Lagi sering meeting ya akhir-akhir ini? Iya nih. Ya luar biasa. Ini sebenarnya awalnya ini loh Om. Aku kan nggak pernah muncul tuh di permukaan. Gara-gara si Oh, Omku oke. ngundangin yang ini kan di apa Di sama Telegram ya? Di, apa itu ya? The Origin. Smart, Nah, setelah ya, itu The Origin Smart ngisi-ngisi Trader. terus, bahkan Mhm. sampai kampus pun juga kemarin minta ngisi asem. Wih, mantap, mantap dong. Kan harus harus apa harus muncul kalau emang apa maksudnya ya demi ini ya demi untuk ngajarin ya kita sharing lah tentang Iya, market yang lebih baik karena kan kita lihat semenjak ada investasi bodong itu betul betul langsung betul. saham saham justru kena gitu Om. Jadi kayak orang dengar kata trading itu udah langsung jelek gitu karena kasus investasi bodong lah. Ini ada Ci Alin. Halo Ci. Sapa dulu Ci Alin. Ini juga sih apa si sales investasi bodong itu kan ngomongnya bukan trading forex kan. Rata-rata dia Iya, ngomongnya iya. investasi saham. Saham Jadi tanda kutipnya seperti apa gitu kan. Dan itu kan jadi otomatis bagi kita yang teman-teman trader atau investor saham real sahamnya itu ya kena mhm, imbasnya kan kita kan dari segi perusahaan ada kita berbasis non leverage. Nah, kalau mereka kan pakai leverage kan pakai kontrak juga kan. mhm, mhm. Iya benar. Terus Jadi dari sisi sales juga mereka nggak menjelaskan secara detail, yang penting kan dapat nasabah, iya, iya kurang betul. lebih itu sih. Nah, Terus jadinya orang awam itu dengar trading, apalagi dengar saham itu udah jelek gitu ya. Orang kadang kadang gimana ya? Kadang kadang itu kita masuk misalnya kita masuk lah, misalnya kadang kita masuk ke saham. Terus ternyata orang itu salah gitu. Misalnya gue masuk tapi karena gue nggak tahu, gue pengen cepet, pengen ngerasain cuan, akhirnya salah, ternyata rugi. Akhirnya gue nyerah. Terus gue nyerah, begitu orang nanya ya gue bilang saham tuh judi lah apa gitu. Itu yang kerap kali terjadi kan Om ya. Hmm, oke, sebenarnya oke. momen itu Jadi selalu berulang Om. Ini bukan hal yang baru ya, kan ya itu gua kan baru kayak terus terjun. berulang ya. Gua kan terjun dari 2008 2009 dan itu polanya mirip, cuman sekarang lebih halus, lebih canggih dengan adanya infrastruktur. Tapi secara garis besar itu polanya hampir sama, dan penipuan Hmm, terbesar pada tahun 2011 itu namanya investasi A1 amanah. Wah itu oke. gila itu. Dia nggak ada corporate, perorangan dia sudah mencapai kurang lebih 3 triliun. Wah, Gokil. 2011 ya. 2011 dan itu Iya. pertama kali forex booming juga itu. Hmm. Kalau loss judi, kalau cuan berarti analisa. Iya benar. Cocok Betul, betul, cocok betul. cocok. Nah otomatis Nggak kan salah gitu, sih. pekerjaan kita kan dijadikan sebuah apa ya, kayak sarkas gitu kan. Iya, Banyak iya. sekali yang sebenarnya kesiapan dari regulasi kita pun juga kurang siap, sampai sekarang pun juga sama. Mhm, Tapi mhm. ya udahlah, itu kan haknya mereka. Betul, betul. Iya. Oke, jadi ini kita sambil buka dulu ya Om. Jadi selamat malam semuanya, selamat juga buat selamat malam juga buat Om Ade. Jadi teman-teman Ya gue kenal malam. Om Ade ini dari salah satu grup lah, grup WA yang di-invite. Gue di-invite sama Om Kus gitu ya. Jadi kenal sama Om Ade terus ngobrol-ngobrol, ternyata kita punya kesamaan. Kita tuh suka ngopi gitu loh. Kayaknya kalau nggak ngopi tuh nggak hidup gitu. Terus ternyata Cocok cocok. ngobrol-ngobrol, ternyata tuh punya satu kenalan ya Om ya, satu kenalan Nah, di Pekanbaru ya.
Jadi ternyata tuh betul betul. kenal gitu loh. Jadi ya udah akhirnya ngobrol, terus ya udah kita coba live hari ini. Terus Om Ade kan juga udah sering, akhir-akhir ini kan udah sering nongol nih di clubhouse-nya kita. Terus juga kemarin sempat nongol di tempatnya di Origin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Om ya, di Zoom-nya di Mm-mm. Origin ya. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya Om Ade ini juga udah aktif di market sejak 2008 ya Om, bener ya? 2008 akhir. Ya kalau dulu 2008. teman-teman pernah nyangkut bumi di harga 8.000. 7.500 8.000, wah, kita seusia. Iya iya benar-benar. Oke. Nah ini teman-teman kita juga hari ini sebenarnya kita akan ngobrolin tentang balik lagi kita nggak terlalu ngobrolin soal makroekonomi ya. Maksudnya semua kita udah tahu lah secara kondisi kondisi secara makro cukup kondusif walaupun enggak kondusif banget. Cuman maksudnya kalau dari Indonesianya juga cukup baik gitu, paling ya global masih dengan tema inflasinya naik, suku bunganya naik gitu-gitu. Cuma yang kita obrolin di di Coffee Talk-nya malam ini itu kita lebih kepada kayak gimana sih kita melatih psikologi kita terhadap pergerakan IHSG, terhadap pergerakan market gitu. Jadi so far yang pengen gue bawain selalu kenapa mungkin akhir-akhir kalau mungkin akhir ini kalau gue live itu gue cenderung ngobrolin soal psikologi karena menurut gue tuh jarang banget orang tuh ngobrol tentang psikologi. Jadi yang ditonjolin di orang itu adalah tentang analisa teknikal, entah itu fundamental gitu loh, yang berbau langsung dengan cara ini lu bisa cuan gitu. Padahal sebenarnya menurut gue tuh ada satu kunci yang itu yang ngaruh di mana even kita udah jago fundamental atau kita udah jago technical tapi kalau psikologi kita nggak bisa kita kuasain itu susah juga ya Om ya karena beda Betul, ketika kita analisa sama ketika kita eksekusi entry point itu kan beda kan satu beda, tidak feel-nya melibatkan beda. emosi satu tidak melibatkan emosi kedua yang kedua ini kita melibatkan emosi gitu jadi hal-hal itu yang gue coba angkat, gue coba sharing, gue coba ajak teman-teman mungkin ya udah expert seperti Om Ade ini untuk sharing gimana sih caranya untuk bisa trading belajar psikologi lah belajar karena kan yang namanya psikologi trading juga nggak bisa langsung diajarin langsung bisa ya Om karena itu kan based on jam terbang ya semakin kita Nah, banyak latih semakin banyak kita praktek itu akan jauh lebih cepat kita bisanya gitu oke okay? Nah sebelum kita arah ke topik itu mungkin saya juga bakal nanya-nanya dulu sama Om Ade terkait kondisi market saat ini walaupun tadi ya mungkin yang akhir-akhir ini timbul ya Om soal geopolitik lagi antara China, Amerika dan Taiwan ini kira-kira kalau menurut Om Ade seberapa serius impact-nya ke market Om? gini, Nah, kalau gua sih memang untuk induknya emerging market, terus yang kedua Asia, kita ketahui Asia itu kan induknya negara China ya, yang kita ya, lihat ekonomi kita cukup berjalan dan saat ini memang dalam waktu 5 tahun terakhir China itu seksi banget, terutama di infrastrukturnya. Terus sama yang di salah satu country yang berani trade war sama Amerika itu kan. ya betul. Masalah perdagangan artinya produk dia kan gede tapi kalau saya lihat dari sini kayak beberapa kemarin kan ada sentimen China sama Taiwan itu kan sempat perang Ya, dan itu tidak berdampak sama sekali loh di Indonesia dan itu keren loh ya, beberapa kita lihat aja deh indeks yang ada di masih Asia itu naik. kan merah closingnya ya Masih, ya, sementara IHSG tetap gagah itu dan itu ya, kenapa saya pernah bahas waktu di Origin, memang 70% investor kita itu dari asing ya. Tapi asing yang mana ya. nih? Nah, kebetulan saya sendiri kan ada di institusional. Kalau teman-teman lama pasti tahu ya. Sebenarnya kita itu lebih ke banyak ke US Om. Kenapa? Oh, gitu. Kalau teman-teman ada yang ini pernah kan akhir-akhir ini booming yang namanya apa itu BlackRock gitu ya. Kalau Ya, ya, teman-teman akses Bloomberg atau akses Reuters terminal itu kelihatan semua. Even
Telkom, terus Goto, BCA, L-Ship itu BlackRock ada punya jadi stakeholder. Permasalahannya dia masuk lewat broker mana nih, kita itu kan. Iya, iya. Terus yang selama ini kita tahu kan kayak asing akumulasi, terus JP Morgan, Goldman Sachs itu merekomendasi gitu. Nah, menurut saya yang jadi perhatian itu adalah broker-broker seperti itu. Dan kalau dari secara geografis broker itu kan dari Amerika juga Om ya, kalau kita Iya. lihat. Dan broker tersebut juga punya perwakilan di Indonesia. Sementara saya pun belum pernah dengar securities atau brokerage dari China untuk melakukan akumulasi. Bahkan kita bank konvensional pun di China itu jarang, Om. Nah, makanya kalau dari sisi real ya, di lapangan ya, kenapa meskipun China ada perang, ada sentimen yang menurut saya serius kalau di negara ini, tapi untuk kondisi di lapangan itu nggak begitu berdampak ya, karena itu memang investor kita memang dari rata-rata dari Amerika, dari London. Nah itu kebetulan kan kemarin saya riset di Bloomberg itu kan kayak BlackRock, Schroeder itu kan nggak semata-mata BlackRock dari Amerika. Dia gua pasti breakdown lagi Om, dia BlackRock dari mana nih? Ada London, ada Singapura, ada Oke. US gitu. Nah, Jadi kelihatan nih, berarti major investor kita dari sini. Misalkan kalau asing akumulasi atau asing sedang distribusi, oh kira-kira negara ini loh yang punya partisipasi banyak nih gitu. Nah sementara aku ngelihat porsinya yang ada di Asia itu paling gede untuk Indonesia itu Singapura, karena balik lagi kan sebenarnya kalau kita ngomong dunia finansial, dunia investasi, Singapura itu nomor 3 di dunia. Dia salah satu negara perpustakaan keuangan. Terus yang kedua, Singapura itu salah satu bank dunia atau bank asing atau market kontributor perwakilan yang ada di Asia itu ada di Singapura. Jadi dari Singapura nanti biasanya dipecah entah di Taiwan, entah Thailand atau di China, termasuk negara tercinta Indonesia. Makanya nah kemarin beberapa hari kemarin saya lihat bahkan porsi mereka untuk di negara lain itu sangat berkurang, bahkan masuk di kita di IHSG. Makanya apapun sentimen yang ada di Asia, IHSG sekarang kan berhasil closing di 7.000 dan menurutku udah bagus banget. oke. Berarti kebanyakan berarti kalau untuk Indonesia itu kebanyakan lewat dari Singapura ya, Om. Ya Betul ya? Oke. kurang lebih itu. Mm-mm. Iya, 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 bener. Kayaknya gue juga pernah baca sih, emang rata-rata yang gedenya di Singapura, terus kedua mungkin Malaysia pas Jepang, Malaysia apa Jepang gitu ya Om ya? Ya, Malaysia sama Jepang. Nah, kenapa Jepang? Jepang gede karena salah satu Jepang itu negara yang di cover full sama Amerika, Om. Makanya kan kadang-kadang Oke. dia berharap harganya jatuh, CPI-nya, yennya jatuh supaya barang dagangannya laku. Dan salah satu ekonomi yang nggak bisa diapa-apain itu Jepang. Karena Hmm, semua kebijakan itu under control USA. Itu kan pasca Pearl Harbor dulu kan. Dan sampai sekarang ya. itu Jepang masih belum bisa berkutik. Oke, iya, 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 benar, benar. Oke, so kalau kita lihat harusnya ini ya menurut Om Ade kondisi market harusnya aman-aman aja. So Mungkin far so sekarang good lah. so far so good ya, walaupun ada ketegangan geopolitik Betul. di China ya, tapi so far harusnya oke karena mungkin kalau secara teknikalnya ISG gimana Om lihatnya untuk mungkin 1-2 minggu ke depan ini, karena kan Nih, kita lihat kalau eh, mm, ya tadi kalau Om Hadi gimana? Kalau dilihat gimana? Kak, kalau saya lihat sih mungkin satu satu minggu ke depan mungkin bakal masih akan sideways ya. Sebenarnya kira jatuhnya sideways ada kemungkinan hari ini mungkin masih naik, cuman secara range-nya mungkin masih ranging dan ini juga sedikit mendekati mendekati apa? Mendekati Resisten ya. resisten juga gitu ya, Om. Ya, Om. Kalau dari sisi teknikal memang demikian. IHSG sekarang kan berada di level 7.057 ya. Artinya 57 ya. ada optimisme. Terus yang kedua, IHSG juga berhasil breakout di level resisten 1 yang berada di 7.010. Tapi
bener Om Handi tadi, ada resisten yang perlu kita perhatikan di level 7.200 dan itu jaraknya 2% dari close pricing sekarang, dan menurut saya itu ya juga agak rancu. Kalau punya barang amannya ya kita take dulu, take profit. Kalau belum punya barang ya kita bisa lah copet-copet. Nah, kita balik lagi sama saham-saham, cari aja yang berpotensial all time high. Itu mungkin enggak kena dampak korektif dari IHSG. Contohnya Nah, United Tractor gitu.